Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat menarik, yaitu teori dasar batik. Sebelum kita mulai lebih jauh, coba kalian pikirkan apa yang sudah kalian ketahui tentang batik. Nah, kata batik berasal dari bahasa Jawa yaitu ombo, yang berarti menulis atau luas, dan titik yang berarti titik-titik, yaitu proses membuat titik menggunakan canting. Jadi, batik adalah seni menghias kain dengan pola dan perwarnaan menggunakan teknik khusus, di mana lilin atau malam digunakan sebagai penahan warna. Anak-anak, jenis batik pertama adalah batik tulis. Batik tulis ini merupakan batik tradisional Indonesia yang dibuat sepenuhnya dengan tangan. Pembatik menggunakan alat khusus bernama canting, yaitu semacam pena kecil untuk menuliskan atau menggambarkan motif dengan lilin di atas kain. Proses membuat batik tulis membutuhkan waktu yang lama, ketelitian, serta kesabaran. Karena dibuat manual, setiap kain batik tulis hasilnya selalu unik. Tidak ada yang benar-benar sama. Itulah sebabnya batik tulis memiliki nilai seni yang tinggi, juga nilai ekonomi yang lebih mahal dibandingkan jenis batik lainnya. Selanjutnya, kita mengenal batik cap. Kalau batik tulis ditulis dengan canting, batik cap menggunakan alat cap atau stempel khusus dari tembaga. Caranya, stempel itu dicelupkan ke lilin panas, lalu ditekan pada kain untuk mencetak motif batik. Teknik batik cap ini muncul sebagai cara untuk mempercepat proses pembuatan batik. Jadi, kalau batik tulis bisa memakan waktu lama, dengan batik cap prosesnya lebih cepat dan hasil motif lebih seragam. Jenis batik berikutnya adalah batik lukis. Sesuai namanya, batik ini dibuat dengan melukis langsung di atas kain menggunakan kuas atau alat lain. Jadi, berbeda dengan batik tulis yang menggunakan canting atau batik cap yang menggunakan stempel. Pada batik lukis, pembatik mulai mempunyai kebebasan penuh untuk berkreasi. Motif, warnanya bisa dibuat sesuai imajinasi tanpa terikat pola tertentu. Karena itu, hasil batik lukis biasanya lebih ekspresif, warna cerah, dinamis, dan sering menampilkan gaya yang lebih modern atau kontemporer. Bisa dikatakan, batik lukis adalah bentuk seni batik yang paling bebas, karena setiap goresan kuas mencerminkan kreativitas pembuatnya. Jenis batik berikutnya adalah batik printing. Berbeda dengan batik tulis atau batik cap menggunakan lilin malam, batik printing dibuat dengan cara dicetak dengan mesin, bisa dengan teknik sablon maupun dengan mesin digital yang modern. Kelebihan dari batik printing adalah prosesnya jauh lebih cepat dan efisien, sehingga bisa diproduksi dalam jumlah banyak. Motif yang dihasilkan juga lebih presisi, konsisten, dan rapi, dengan harga yang umumnya lebih terjangkau. Namun, karena dibuat dengan mesin, batik printing biasanya tidak memiliki nilai setinggi batik tulis atau batik cap, tetapi tetap banyak digunakan karena praktis dan mudah ditemukan.
Anak-anak, batik tidak hanya berbeda dari cara pembuatannya, tetapi juga ada motif yang digunakan. Secara umum, motif batik dibagi dua, yaitu motif geosentris dan motif non-geometris. Pertama, motif geometris. Motif ini disusun berdasarkan bentuk dasar seperti garis, lingkaran, persegi, atau belah ketupat. Susunannya teratur, berulang, dan bersifat abstrak, sehingga tidak menyerupai bentuk alam secara langsung. Contoh motif geometris antara lain kawung, ceplok, pilin, tumpal, baji, dan swastika. Contoh kedua, motif non-geometris memiliki bentuk dan ukuran yang tidak pasti dengan susunan ornamen yang lebih bebas, tetapi tetap rapi. Umumnya, batik non-geometris terinspirasi dari alam seperti tumbuhan, hewan, maupun benda-benda budaya. Contohnya adalah batik lasem, batik singobarong, buketan, dan semen. Jadi, motif-motif ini batik tidak hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan nilai seni, budaya, dan filosofi yang dalam. Batik bukan sekedar teori. Batik adalah karya seni yang lahir dari proses panjang, kreativitas, dan kesabaran. Sekarang, saatnya kita membuktikan bahwa kita juga bisa berkarya. Yuk, ambil canting, malam, kain, lalu tuangkan ide-ide kreatifmu melalui goresan batik. Mari kita lestarikan budaya bangsa dengan cara yang menyenangkan. Belajar sambil berkarya. Karena setiap goresan batik yang kita buat adalah bagian dari warisan Indonesia yang mendunia. Jadi, jangan hanya mengagumi batik, ayo kita membatik bersama.